Untuk Purwokerto sendiri di tahun 2024 dan 2025 tuh ada sekitar 6 ribuan Tuh, 6 Purwokerto. ribuan. Nah, kalau Cilacap tuh lebih orang bekerja itu dia punya kompetensi loh, Bu. Betul. Walaupun mungkin jabatannya rendah, Bu. Betul kan? Betul. Nah, seseorang misalkan kalau di bidang service hospitality lah, dia sebagai cleaning service atau dia sebagai room boy atau apa namanya. Dia kan punya kemampuan, Bu, kompetensi untuk apa? Untuk menata kamar tidur, melakukan menyapu dengan baik dan benar. Kamu punya kompetensi, Bu. Iya. Nah, itu kompetensi itu yang harus dihargai, Bu. Nah, di luar negeri mungkin seperti itu, Bu, sudah pola pikirnya menghargai kompetensi keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Kesempatan untuk bekerja ke luar negeri itu sangat-sangat besar. Oke, Pak. Ya, terutama lagi IT. IT banyak sekali diminta oleh luar negeri, pihak luar negeri, Bu. Ayo, masa kita kalah sama India sih? Iya, makanya. Nah, masa kita lama. Pemikiran mereka tuh unprocedural kan bagi Indonesia, tapi mungkin bagi negara sana kan prosedural kan. Nah, inilah perlunya kita, Bu, melakukan pembicaraan kita bahas melalui MOU, Bu. Oh, agar kita resiprokal ya antara kami negara sending, Indonesia sending kan dengan negara penerima. Itu dia. Kan kita kan sama-sama ininya, Bu, levelnya sama nih. Berarti sebetulnya. Under G2G gitu ya, Pak? Betul, government to government atau ada MOU lah antara dua negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara TTS, The Turistiati Show. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan seorang tamu yang jauh datang dari Jakarta, yaitu dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Beliau adalah Bapak Dafril Sogia STMM, Direktur Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri. Bapak, selamat datang, Pak, di acara TTS, Pak. Selamat datang, Ibu, di acara teka-teki silang, Ibu kan, Bu, ya, TTS, Bu, ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Apa kabar, Pak, hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat, ya. Gimana Bu Ade, sehat juga kan? Sehat banget, Pak. Dan sangat ini, Pak, antusias banget mendengarkan cerita-cerita dari Bapak. Gitu ya. Ceritanya mau cerita yang benar apa cerita horor atau cerita apa, Bu? Nanti pokoknya kita campur aja deh. Campur aja, Bu. Oke. Karena enak, Pak, kalau misalnya berdasarkan pengalaman, karena Bapak di situ juga kan ya. Nah, nanti Bapak akan menjawabnya dari pengalaman, suka duka dan seterusnya. Oke, Bu. Pak, saya mau mulai nih. Ternyata kalau saya lihat di CV Bapak yang singkat ini, S1 Bapak itu S1-nya elektro. Betul, Bu. Harus kuat, harus apa Pak istilahnya? Ya, saya harus lemah, Bu. Tapi untungnya saya nggak masuk ekonomi lemah, Bu. Alhamdulillah. Makanya Bapak S2-nya langsung ke manajemen SDM. Betul, Bu. Gitu ya. Betul, Bu. Nah, sekarang sedang S3 sebagai mahasiswa program studi doktor kepemimpinan dan inovasi kebijakan di UGM, Ibu. Kenapa sekarang baru bicara kebijakan nih, Pak? Karena memang pada saat ini posisi saya ada di ranah kebijakan, Bu. Jadi saya harus mempelajari terkait kebijakan, Bu. Iya. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Gitu, Pak ya. Nah, kalau kita bicara kebijakan ini kan saya sesuai dengan ini ya, Pak, posisi Bapak, jabatan Bapak sekarang, terus kemudian juga Bapak dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. Ini kan lagi rame nih, Pak, masih rame lah. Kalau lihat dari kapan mulainya, rasanya dari tahun lalu pun sudah ada gitu ya, terkait dengan hashtag gitu ya, Pak. Kabur aja dulu gitu. Kalau bisa nggak usah balik lagi gitu, Pak. Nah, saya tuh gini, Pak, kalau mengamati itu secara sekilas ini kalau secara negatif gitu ya, jangan-jangan ini merupakan salah satu indikasi bahwa kita tidak sedang baik-baik aja dalam konteks bahwa di Indonesia ini benar-benar sebegitu banyaknya orang, tapi lapangan pekerjaan itu kecil sekali, sempit banget. Makanya lebih baik kabur aja dulu deh gitu. Atau bagaimana, Pak, menurut pendapat Bapak? Jadi memang, Bu, terkait dengan hashtag kabur aja dulu, ini kan fenomena yang saat ini mungkin sedang ramai ya, Bu, ya. Betul. Kabur aja dulu itu kan konotasinya itu kabur tuh mau ngapain sih? Nah, itu dia. Keluar negeri itu apakah mau studi, mau jalan-jalan, atau mau kerja nih? Betul ya, Bu, ya. Nah, kalau dia tuh ingin jalan-jalan, ya memang kita perlu healing ya, Bu, ya. Betul. Kalau dia mau sekolah ya monggo silahkan ya, dalam rangka mungkin mendapatkan wawasan atau keinginan mendapatkan wawasan global, Bu, ilmu pengetahuan lebih luas. Tapi kalau bekerja ke luar negeri misalkan kabur, saya ingin kerja.
perlu kita perhatikan Bu, apakah dia punya kompetensi untuk bisa bekerja ke luar negeri. Oke. Itu dia. Karena bekerja ke luar negeri itu satu, dia memang perlu keterampilan yang dia miliki, yang mungkin dia pelajari di Indonesia, dan juga dia perlu mengenal adat istiadat dan budayanya di luar negeri Bu. Agar dia mudah berkomunikasi kan Bu ya, dan juga mungkin memperlancar juga pada saat dia nanti bekerja di luar negeri. Nah, kita harus lihat dulu nih seperti apa nih untuk kabur aja dulu. Nah, yang kedua Bu, kalau dia kabur karena bekerja, sebetulnya kan suatu hal yang sah-sah saja Bu. Kenapa? Kan pemerintah kan menyediakan atau harus memfasilitasi orang itu bekerja kan Bu. Betul ya? Betul. Bekerja bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi artinya fine-fine aja, sah-sah aja kok. Iya Bu, gitu. Betul, Dan saya melihatnya itu positif kok. Positif gitu. ya, Pak, Positif, ya. Iya Bu. Kalau dalam konteks misalnya dia mau sekolah barangkali ya Pak ya, misalnya atau training atau yang sebenarnya short term. Tapi kalau misalnya mungkin lebih negatif kalau itu karena kan masyarakat lebih banyak kepada kalau sekolah ya oke lah di Indonesia aja gitu. Iya, Tapi kalau misalnya bekerja di mana misalnya lulusan sarjana gitu ya Pak ya. Aduh saya udah sarjana, apalagi misalnya S1, S2. Tapi kok pekerjaan yang saya inginkan itu kok susah dapatnya di Indonesia sehingga mereka ya sudah deh yang penting saya bekerja dimanapun. Nah salah satu pilihannya itu kan udah kabur aja dulu. Bahkan maksud saya gini, jangan-jangan di luar negeri pun kalau tadi Bapak bilang terkait dengan kompetensi ya Pak. Jadi kalau saya lihat nih beberapa gitu ya, ini saya tidak berusaha mengeneralisir ya Pak. Misalnya yang penting saya keluar negeri bekerja, toh yang penting saya dapat uang. So yang saya kerjakan misalnya tuh ya bisa jadi pekerjaan yang levelnya menengah ke bawah ya dalam konteks itu. Sehingga maksud saya itu akhirnya gini, ini pertanda apa ya Pak? Misalnya dari perspektif pendidikan atau dari perspektif kesiapan dari ya mungkin agak melenceng nih ke Departemen Tenaga Kerja gitu yang bisa misalnya menyediakan lapangan pekerjaan gitu. Bapak gimana? Ya, gini Bu. Sebetulnya kan fenomena orang bekerja ke luar negeri atau apa ya? Sekali lagi Bu, bekerja ke luar negeri kan bukan suatu hal yang baru-baru akhir-akhir ini aja kan Bu ya. Nah, sejak tahun 80-an kalau nggak salah tuh ada dimulai orang tua untuk bekerja ke luar negeri. Malah mungkin sebelumnya Bu, melalui sektor jasa. Nah, artinya gini, banyak pedagang kita dulu dari Sumatera tuh dia tuh bekerja atau menjual barang jasanya itu barangnya itu ke Singapura mungkin waktu itu atau Malaysia. Jadi artinya kan suatu hal yang menurut saya pribadi itu apa ya, sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia lah sebetulnya. Nah, kalau dalam konteks saat ini Bu, terkait dengan kompetensi, saya yakin kok bahwa kompetensinya orang Indonesia ini, pekerja Indonesia ini tuh udah mumpuni sebetulnya. Ya, dari sisi keterampilannya mungkin. Jika memang dia itu sudah mengikuti atau dia telah dibekali terkait dengan bahasanya misalkan Bu. Ya, lalu juga dia mungkin udah ikut pelatihan pengelasan misalkan seperti apa, chef dan apa. Dan menurut pengalaman saya di luar negeri itu pekerja migran kita itu dihormati loh Bu. Gitu ya Pak ya? Iya. Kok beda ya Pak dengan dengan yang di media berita, gitu, media. Pak, Ya, jadi artinya memang permasalahan pasti ada Bu, bukan hanya di luar negeri ya, dalam negeri ada loh Bu, ya kan. Nah, tetapi kita harus melihat juga dari secara average atau rata-ratanya orang Indonesia yang bekerja di luar negeri itu kan fine-fine aja. Malah tadi kan hashtagnya kan kalau bisa nggak usah balik deh. Nah itu. Artinya kan mereka kan dia di luar negeri kan. Nah, dari pengalaman saya Bu, ada tuh yang sudah bekerja di beberapa negara itu sampai puluhan tahun kok. Nah, itu mungkin yang perlu kita ingatkan. Iya. Bekerja ke luar negeri itu sebagai batu lompatan untuk bisa berkehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Betul. Jangan lupakan Indonesia. Betul. Ya. Kerja silahkan 5 tahun, 10 tahun, nanti is okay lah. Atau 5 tahun lah, setelah itu dia kembali ke Indonesia. Bawalah teknologi yang ada di luar sana ke sini. Untuk apa? Membangun Indonesia juga Bu. Gitu ceritanya. Tapi Pak ini punten ya, kan kalau misalnya kita baca di media ya Pak, walaupun misalnya kalau kami dari ilmu komunikasi misalnya, kan semua media itu pasti dikonstruksi gitu. Tapi bagi misalnya awam, bagi umum itu banyak sekali kan cerita-cerita tuh Pak. Biasanya tuh kebanyakan yang diangkat media kan bad news is good news itu Pak. Jadi misalnya ada yang disekap lah begitu ya kan, ada yang diperlakukan yang
secara kasar seperti itu. Nah, saya ingin juga tahu tentang peran P KP2MI. KP2MI Oke. ini kalau bisa terjadi seperti itu, Pak. Baik, jadi gini Bu, pemerintah Bu, ya dalam hal ini KP2MI tentu dia itu kami ini berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia yang di bawah dari Kementerian Luar Negeri, Iya, Bu ya, karena memang perwakilan Indonesia di luar negeri itu dia tuh memiliki urusan atau fungsi untuk melakukan pelindungan bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, permasalahan yang besar sebetulnya adalah Bu, bagi orang yang memang bekerja secara prosedural dari awal, datanya ada, itu akan sangat lebih mudah diselesaikan. Yang repot, yang memerlukan waktu agak lebih lama, adalah pada saat orang itu bekerja ke luar negeri secara unprosedural Bu, tidak tercatat di kami di KP2MI, tidak tercatat di perwakilan. Tiba-tiba ada permasalahan. Tentu kita harus mencari dari awal kan, ini siapa orang ini, siapa warga negara ini, dari mana asalnya. Nah, yang bermasalah tuh sepertinya tuh rata-rata seperti itu Bu, yang banyaknya Bu, menurut data yang kami punya. Ya, 80% adalah orang-orang yang memang tuh bekerja unprosedural. Karena apa? Karena tidak ada pembekalan bagi mereka terkait dengan tadi, sekali lagi, skillnya dia tidak punya, kemampuan untuk pengetahuan budaya adat istiadat mereka tidak dibekali, ya kan Bu ya? Bagaimana bisa mereka berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat di luar negeri, terutama mungkin kepada pemberi kerjanya, yang memang budayanya beda, bahasanya beda, semuanya beda. Itu dia Bu. Jadi artinya memang terkait dengan permasalahan pasti ada Ibu ya, tapi pemerintah pasti akan melakukan pelindungan bagi mereka. Terlepas dari misalnya tadi yang mengikuti prosedur maupun betul sekali, itu ya, Pak, ya, betul tidak Bu. mengikuti. Pemerintah tidak membeda-bedakan itu Bu, tapi bukan artinya juga menjadi generalisasi. Oh udah kita unprocedural aja nanti juga diurusi, bukan begitu juga kali ya Bu ya. Tuh dia. Jadi artinya akan lebih baik dia itu tercatat di kita, bekerjalah secara prosedural karena ada pembekalan di sana, sehingga dia bisa lebih siap untuk bisa bekerja di luar negeri. Gitu Bu. Alhamdulillah ya Pak, maksudnya gini, pemerintah artinya tidak tutup mata juga bahwa ada sebagian dari pekerja migran di luar negeri itu yang istilahnya itu ya tidak mengikuti prosedur, namun demikian masih tetap dalam perlindungan. Betul gitu ya. Bu, karena mungkin menurut pemikiran mereka tuh unprocedural kan bagi Indonesia, tapi mungkin bagi negara sana kan prosedural kan. Nah, inilah perlunya kita Bu melakukan pembicaraan kita bahas melalui MOU Bu. Agar kita resiprokal ya, antara kami negara sending, Indonesia sending kan dengan negara penerima. Itu dia. Kan kita kan sama-sama ininya Bu, levelnya sama nih. Berarti sebetulnya. Under G2G gitu ya Pak? Betul, government to government atau ada MOU lah antara dua negara dalam mereka pelindungan bagi tenaga kerja kita. Tapi kan bisa memungkinkan juga ya Pak, private to private gitu ya? Bisa Bu, bisa. Karena kan MOU itu kan nanti kan terkait dengan mekanisme penempatannya. Nah, bekerja di sektor apa, di jabatan apa, dengan aturan ketenagakerjaan kita sesuaikan dengan negara penempatan juga secara aturan internasional Bu. Itu dia sebetulnya. Betul. Pak, kalau kasusnya gini ya, ini mungkin audiens yang mendengar juga ada juga kasus misalnya gini, seorang pekerja, misalnya seorang pekerja itu dia jadi private to private. Artinya misalnya saya ingin bekerja di satu tempat katakanlah di Australia gitu ya. Nah, si pemberi kerja itu akan mensponsori saya gitu kan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya saya menjadi pekerja kemudian di Australia dengan tadi visanya itu sudah ada jaminan kan berarti ya Pak. Itu kalau misalnya ada sesuatu sama juga ya Pak. Maksudnya case-nya kalau terjadi sesuatu dari kementerian ini juga akan tetap melindungi gitu artinya. Betul Bu. Jadi perlindungan itu kan jadi gini. Di luar negeri itu pasti yang namanya mereka tuh mau mensyaratkan adanya jaminan sosial. Baik jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jaminan sosial kesehatan Bu. Pasti ya. Jika kedua jaminan ini tidak ada, artinya bahwa mungkin pemberi kerjanya itu melanggar aturan ketenagakerjaan negara penempatan. Dan juga jaminan sosial dan jaminan ketenagakerjaan ini kan menjadi persyaratan juga Bu. Dalam Undang-Undang 18 nyatakan nih bahwa
Indonesia akan mengirimkan pekerja migrannya ke negara yang melindungi pekerja asing. Salah satunya itu tadi, Bu. Iya, iya. Nah, jika memang masih terjadi adanya dispute di antara mereka, pasti perwakilan akan melakukan pelindungan, Bu. Pemerintah dalam hal ini pasti akan melakukan pelindungan melalui perwakilan yang ada di luar negeri. Oke. Nah, makanya nih banyak yang kami lakukan saat ini, jika ada aduan tentu kami akan berkoordinasi segera dengan Kementerian Luar Negeri maupun dengan perwakilan. Oke. Terkait dengan itu, tolong dicari, tolong diapa. Kalau memang orang itu datanya nggak ada, mau nggak mau tolong dicari ya. Iya. Kalau ada kan pasti kan akan segera dihubungi kan pemberi kerjanya. Betul. Makanya saya berharap nanti kepada seluruh calon pekerja migran kita yang akan bekerja ke luar negeri, tolonglah mencatatkan dirinya di KP2MI. Kalaupun tidak sempat pada saat Indonesia, tolonglah segera melaporkan kepada perwakilan kita yang ada di luar negeri. Itu birokratis nggak sih, Pak? Enggak tuh, Karena tinggal soalnya gini, Pak, nggak usah lapor-lapor deh. Nanti birokratis, ntar takutnya maaf nih, Mbak, dimintain uang gitu nggak, Pak? Astagfirullahaladzim. Nah, ini harus diluruskan, ini harus Dilurusin diluruskan. nih. Seluruhnya itu udah bisa terdigitalisasi. Sudah ada sistemnya, aplikasinya. Di kita melalui Cisco P2MI, kita punya call center 24 jam, Ibu, ya. Ada 8.100 kalau 800.000 atau 8.100 kalau nggak salah ya, itunya kita. Lalu di perwakilan ada Peduli WNI di mana dia bisa langsung menginformasikan keberadaan dia. Luar biasa loh, Pak, sebenarnya ini Itu maksudnya dia, memang Ibu. harus sosialisasi yang kenceng juga ya, Pak. Itu dia. Makanya kami inginnya sebetulnya, Bu, ya, bukan hanya kepada masyarakat luas, tetapi juga ke dunia pendidikan. Betul. Kenapa? Dunia pendidikan tentu kan bisa menjadi mensuarakan ya, Bu, ya, terkait dengan migrasi ini ke masyarakat pada saat apa? Pada saat mungkin mereka KKN, ada KKN kan, Bu, ya, kalau nggak salah kerjanya. Kita KKL istilahnya. KKL, apa tuh? Kuliah kerja lapangan. Kuliah kerja lapangan. Kan bisa tuh, kan dengan masyarakat, Bu. Betul. Nah, itu dia. Ini yang bagus juga nih, Pak, kalau di Purwokerto, karena kita kemarin kita baru saja KKL, tempatnya tuh di Cilacap. Oke. Mungkin kalau Bapak tahu persis tuh Cilacap banyak sekali itu pekerja migran. Benar, Ibu. Betul nih di Cilacap nih. Cilacap. Saya buka ada nih datanya nih. Oke. Cilacap paling tinggi. Jadi artinya untuk Purwokerto sendiri di tahun 2024 dan 2025 tuh ada sekitar 6 ribuan. Tuh, 6 ribuan. Nah, kalau Cilacap tuh lebih banyak kayaknya karena merupakan salah satu daerah kita sebutkan kantong PMI ya, Bu, ya. Oh, gitu, nah, ya, Pak. itu dia. Jadi memang saya perlu di Jawa Tengah sendiri, Bu, dari tahun 2007 nih ya. Kalau kita tuh sudah 1,1 juta orang loh, Bu. Jawa Tengah saja. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah Cilacapnya saja. tadi Kalau Cilacap tuh udah 218.000 loh, Oh, Bu. dari Cilacap. Nah, kalau dari Banyumas tuh udah 78.000 orang, Bu, sebetulnya. Ini bahkan juga sebenarnya ada beberapa mahasiswa saya, Iya, Bu. yang satu masih cuti sih ya, berharapin sih kembali lagi gitu. Oke. Cuti untuk mencoba itu, Pak, peruntungan untuk bisa bekerja di luar negeri. yang satu di Korea sudah berangkat. Oke. Yang satu lagi di Jepang. Kalau yang di Jepang masih menunggu. SSW ya. Saya nggak tahu programnya, tapi sepertinya dia sedang menunggu dari agennya itu ya, Pak. Oke. Jadi kalau di Korea tuh dia tuh G2G, G2G, Bu. Sementara mungkin juga bisa juga G2G itu dilakukan juga oleh P3MI secara private ya. Nah, kalau Jepang tuh SSW biasanya. Nah, SSW itu apa, Pak, singkatannya? Specific Skill Worker, Bu. Oh, lebih spesifik. Oke, ada 14 sektor di sana tuh ya. Nah, sebetulnya gini, Bu, kesempatan untuk bekerja di luar itu sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar saat ini. Kenapa? Secara demografi ya, penduduk di luar negeri itu kebanyakan negara maju saat ini mengalami people aging. Nah, makin menua ya, Pak. Makin menua. Kalau kita gambarkan tuh dia seperti piramida terbalik tuh. Di mana orang tua itu besar, banyak, angkatan kerjanya sedikit. Iya. Nah, terbalik dengan kita. Kita kan segitiga nih ya. Iya. Segitiga malah mungkin jadi kotak lagi, enggak segitiga ya. Segitiga orang tuanya sedikit, ternyata angkatan kerjanya banyak. Iya. Nah, jumlah lowongan pekerjaan yang tercatat di kami itu sebanyak kurang lebih 1,5 juta, Bu. Setiap apa, Pak? Lowongan pekerjaan yang terbuka saat ini. Pada saat ini. Pada saat ini, Bu.
dia akan bertambah atau berkurang tergantung dari serapannya ya. Iya, iya, Oke. Tapi secara average rata-rata orang Indonesia dari kita sendiri setiap tahun itu hanya bisa mengisi sebanyak 290-an ribu. Sedikit ya Pak? Iya, jadi artinya masih ada apa ya, gapnya tuh terlalu jauh Bu. Nah ini saya baru tahu nih Pak, sebenarnya ini di mana? Enggak, maksudnya soalnya gini Pak, kalau India saya tahu itu ya, Iya. India kalau dulu suka istilahnya tuh Chinese is everywhere gitu ya. Oke. Pak, India ya, makanya ada istilah IPB ya, India, Pakistan, Bangladesh itu ya Pak. betul. Saya ke sini, loh kok kayak India, semua Betul, India kayak iya. ke Singapura iya, Iya, Malaysia iya, betul, Brunei iya. betul. Kemarin Australia iya juga tuh Pak. Benar, Ibu. Tapi maksud saya menurut saya apakah ini suatu indikasi keberhasilan pemerintahan India yang bisa mendistribusikan para pekerjanya ke luar negeri? Padahal tadi Bapak bilang kita belum mengisi secara optimal loh masih. Nah ini Betul. padahal gimana nih Pak Nah, ininya nih? Makanya Bu, ada salah satu strategi kita adalah kita meminta juga kerjasama dengan diaspora Indonesia. Diaspora, ya. Oke ya. Iya, iya. India maju, Cina maju karena apa? Karena diasporanya sudah berjalan dengan sudah lama Bu. Iya, iya, iya. Ya, seorang diaspora India Bu, begitu dia mungkin kembali ke India, pasti dia akan mengajak dari lingkungan dekatnya, ya, lalu juga mungkin lingkungan sekitarnya, itu bisa bekerja bersama Pak dia. Punten saya potong. Maksudnya kayak orang Padang ya Pak? Kenapa tuh Bu? Orang Padang kalau sudah ngajak-ngajaknya? iya. Oke. Udah berhasil. Nah, Bawa Apollo berapa ya Bu? Yang sampai ke bulan Apollo 11 Ibu ya? Nah, Apollo 11 itu dia bingung Bu. Begitu dia mendarat sana, ada rumah makan Padang. Ternyata orang Padang udah di sana Bu. Gitu loh ya. Makanya saya bilang harus berprestasi sebagai orang Padang Nah, ya Pak ya. benar, Bu. Kalau berhasil. Tapi memang Bu kan banyak masyarakat kita juga, ya contohnya mungkin di Banyumas lah, Iya. ya. Apakah orang Banyumas ini dia tuh punya jiwa petualang, adventurir? Mungkin enggak Bu. Tidak seperti orang Padang. Itu dia Bu, ya. Jadi artinya mungkin mereka ya tadi mangan orang mangan asal kumpul. Nah, itu yang mungkin perlu kita apa ya? Kita ajak, kita sosialisasi kepada masyarakat Bu, bahwa ya pemerintah tuh memfasilitasi loh orang tuh bekerja ke luar negeri gitu loh. Tinggal dari keluarganya ini bagaimana. Iya, iya, iya. Ada satu daerah Bu, ya saya katakan begini deh, di Sumatera Barat lah. Sumatera Barat itu kan agak-agak dia tuh keberatan kalau anak wanitanya itu pergi keluar jauh-jauh dari Iya, dari keluarga. Padahal Sumatera Barat itu salah satunya ada mereka tuh banyak menghasilkan lulusan dari sektor kesehatan. Nah, sektor kesehatan perawat misalkan ya Bu ya. Nah, sektor perawat ini merupakan salah satu sektor yang paling banyak dicari di seluruh dunia saat ini. Karena tadi banyak orang-orang tua nih yang memerlukan perawatan, baik dia di rumah sakit, baik di Pati Jompo. Itu dia. Itu banyak permintaan kepada kami Bu terkait dengan tenaga perawat. Hanya sekarang masalahnya orangnya sudah bersedia, anaknya CPM udah bersedia, dia udah punya ilmu, keluarganya lah. Iya, itu juga Mengizinkan atau tantangan enggak. ya. Nah, itu dia itu tantangan yang bersama-sama kita sosialisasikan sama-sama Bu. Ini peran dunia pendidikan sangat penting Bu bagi saya Bu. Nah, ini mumpung ngomongin pendidikan nih Pak. Apakah misalnya dari kementerian ini ya Pak, apakah misalnya juga memberikan semacam apa ya bantuan informasi kayak misalnya katakanlah kita bekerja sama nih dengan Amikom nih ya. Nah, jadi misalnya tuh ada semacam kuota misalnya dari Amikom kita tuh maksudnya dari universitas kita membutuhkan berapa gitu ya untuk bekerja di mana. Katakanlah misalnya tadi di Taiwan kah atau di Jepang atau di Australia misalnya. Nah, kemudian skill apa yang dibutuhkan? Nah, menurut saya kadang-kadang emang gini Pak. Contohnya ya Pak, misalkan kita dari Amikom misalnya belajar komputer gitu kan ya. Harapannya bekerjanya di sektor ya berkaitan dengan IT misalnya. Yang saya paham gitu kan, misalnya yang banyak terbuka itu kalau di misal Australia ya, bisa jadi pemetik stroberi atau misalnya jadi perawat dulu gitu ya. Iya, Bu. Nah, tapi untuk yang misalnya yang lebih ke skill sesuai dengan misalnya dia apa namanya di prodinya misalkan di IT ya misalkan misalnya, Bu. Nah, jadi gini. Terkait dengan tadi saya jawab dulu yang satu deh terkait dengan kerjasama. Kami membuka sekali Bu ya peluang atau kesempatan bagi institusi pendidikan untuk bisa melakukan kerjasama dengan kami. Oke. Kami saat ini sedang mencoba mengembangkan namanya Migrant Center. Nah, Migrant Center tuh mungkin awal cikal bakalnya tuh dari misalkan Amikom ini punya
Kalau career center ada nggak ya di sini ya? Jadi Ada, Pak, artinya career ada ya. center, ya. Nah, jadi di career center itu kita kembangkan jadi migran center untuk bisa menginformasikan segala sesuatunya terkait dengan bekerja ke luar negeri. Oke. Malah mungkin bisa juga digunakan Amikom ini untuk penyiapan orang tuh bekerja ke luar negerinya dari sisi jurusannya atau sektor IT. Iya, iya. Itu sebetulnya Bu. Bisa ya Pak, jadi kita bikin center ya, pusat. Betul. Kita Oke. kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk bisa melakukan kerjasama Bu. Oke. Tentu nanti akan kita juga sampaikan informasi ini loh ada peluang kerjaannya di sana. Monggo dari Amikom ini untuk bisa memanfaatkan peluang kerja yang ada. Monggo. Yang kedua tadi terkait dengan itu ya, kesempatan untuk bekerja di luar negeri dari sisi IT. Iya, Nah, misalnya, ini saya coba lihat ini Bu, banyak untuk IT itu diminta di UAE misalkan. Wah, Uni Emirat Arab ya Pak? Uni Emirat Arab. Dia tuh minta ya, selain ada pilot dia minta. Dia minta banyak Bu, banyak ya. Lalu juga saya lihat ini harus lihat satu-satu nih Bu, saya nggak Tapi hafal. itu bisa diakses oleh umum nggak Pak? Nah, untuk informasi ini memang kita sedang kembangkan Bu. Terus terang kami saat ini sedang kembangkan Cisco P2MI untuk bisa menginformasikan peluang kerjanya sebanyak-banyaknya. Namun kalau secara statistik bisa dilihat Ibu buka websitenya BP2MI, nanti lihat statistik akan terlihat Bu data-data terkait dengan ini. Kalau saya boleh lihatkan. Iya Pak. Ini asalnya dari mana, lalu dia tuh bekerjanya di negara apa, ya, untuk sektornya apa, ada Bu di sini semua. Baik. Silahkan nanti dilihat ini udah kita publish Bu. Itu dia. Jadi artinya kesempatan untuk bekerja ke luar negeri itu sangat-sangat besar. Oke Pak. Ya. Terutama lagi IT banyak sekali diminta oleh pihak luar negeri Bu. Ayo, masa kita kalah sama India sih? Iya makanya. Nah, masa kita kalah sama Vietnam sih? Loh dia Bu. Vietnam luar biasa sekarang ya Pak. Vietnam luar biasa. Nah, memang perlu kita lakukan yang namanya penyiapan ya Bu. Tadi bukan hanya penyiapan skillnya, penyiapan mengenai adat istiadatnya dan juga penyiapan bahasanya Bu. Betul. Nah, kalau boleh saya saran untuk Amikom ini penyiapan bahasa, pengenalan adat istiadat itu dilakukan mulai dari semester 5 sampai dengan semester 8. Belajar bahasa kan perlu waktu Bu ya. Betul. Gitu dia agar bisa sesuai dengan standarnya misalkan Jepang harus N4 misalkan. Daripada dia masuk belajar mandiri lagi, perlu biaya lagi ya. Kenapa tidak menjadi ekstrakurikulernya di Amikom ini Bu? Gitu. Ini salah satu yang kritikal nih saya pertanyaannya. Iya. Kan misalnya kayak kita nih Amikom tuh buat migran center gitu kan. Nah, kan nanti kalau misalnya itu akan timbul biaya nih Pak. Kalau misalnya katakanlah kita sudah mengadakan tadi itu mempersiapkan misalnya kalau ke Jepang misalnya minimal itu N4 gitu kan, bahasanya udah lumayan lah untuk percakapan sehari-hari. Skillnya udah dapat nih di gini IT-nya. Nah, pertanyaannya nanti kan dia tuh belum berangkat pakai tiket. Iya. Terus harus ngurusin visa. Iya. Terus untuk settlement di sana untuk pertama kali kan belum gajian nih ceritanya. Iya, Itu biasanya berdasarkan pengalaman Bapak, kalau misalnya tadi si Migran Center itu sudah diterapkan mungkin di beberapa universitas gitu Pak. Itu pembiayaan itunya dibebankan kepada kampus atau ada pihak gimana tuh caranya? Begini Bu, kalau terkait dengan pembiayaan dia pemberangkatan, bukan sudah ada KUR saat ini Bu. Kredit usaha rakyat untuk pekerja migran Indonesia Bu. Oke. Maksimum 100 juta Bu. Gitu ya. Itu bisa digunakan dalam rangka dia tuh penyiapan dia tuh belajarnya, penyiapan untuk dokumennya, berangkat ke luar negerinya. Nah, untuk pemberangkatan Bu nanti tergantung dari pemberi kerjanya. Biasanya kami melakukan pembicaraan bahwa tiket berangkat dan tiket pulang itu tuh harus ditanggung oleh pemberi kerja. Walaupun di awal mungkin ditanggung dulu oleh si pencari oleh pekerja migrannya, nanti di sana di reimburse. Biasanya seperti itu Bu. Atau dipotong gaji bulanannya dia atau gimana Pak? Itu yang paling paling akhir yang kita bicarakan lah kalau itu. Tapi sebisa mungkin itu harus ditanggung oleh pemberi kerja. Pemberi kerja. Iya Bu, itu dia. Dan kru juga sudah ada kok sebetulnya. Jadi jangan khawatir untuk bisa bekerja ke luar negeri. Tadi Bu. kru tuh kredit usaha rakyat. Ya. Ini kabar baik nih buat ini maksudnya tidak hanya untuk Amikom ya,
representasinya Iya. untuk universitas-universitas yang ada di Jawa Tengah atau di Betul. Purwokerto dan sekitarnya. Betul. Insya Allah kita jadi menginisiasi nih Pak. Jadi ada suatu ide yang harus diimplementasikan terkait dengan ini bagaimana kita menyiapkan mahasiswa untuk salah satunya tadi kabur aja dulu kita maknai positif ya Pak. Betul, Bu. Artinya Betul. dia berkiprah mencari pengalaman, pengetahuan. Betul. Dan rasanya memang kalau sudah pernah berpengalaman di bekerja ya Pak di luar negeri, itu saya ngelihatnya bahwa orang itu lebih wise lagi karena kalau di kita kan Pak misalnya bekerja gini ya. Posisinya apa? Bapak mungkin kalau misalnya ke ini ya dunia marketing ya, direktur marketing, sales marketing, ya jualan juga apa ya. Tapi kalau di luar negeri, saya misalnya bekerja sebagai cleaning service, saya juga gajinya nggak jauh-jauh amat tuh Pak dengan misalnya yang lebih tinggi secara posisi ya. Yeah. Tapi semua tuh dihargai gitu, tidak menempatkan kelas-kelas yang itu kerjanya hebat di mana. Jadi mereka tuh lebih semua gitu ya yang melayani itu very welcome dan appreciated gitu ya Pak ya. Bu, begini. Kita memang perlu meluruskan atau perlu membiasakan pola pikirnya mungkin Bu dari masyarakat banyak. Iya. Orang bekerja itu dia punya kompetensi loh Bu. Betul. Walaupun mungkin jabatannya rendah Bu. Betul kan? Betul. Nah, seseorang misalkan kalau di bidang service hospitality lah, dia sebagai cleaning service atau dia sebagai room boy atau apa namanya. Dia kan punya kemampuan Bu, kompetensi untuk apa? Untuk menata kamar tidur, melakukan menyapu dengan baik dan benar. Kamu punya kompetensi Bu. Iya. Nah itu kompetensi itu yang harus dihargai Bu. Nah di luar negeri mungkin seperti itu Bu sudah pola pikirnya menghargai kompetensi keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Setuju Pak. Itu Bu. Jadi tidak lihat lagi dia tuh jabatan cuma OB cuma. Nah itu kata cuma itu ya Pak. Nah itu yang harus kita eliminir kita harus hilangkan Bu saat ini. Gitu ceritanya. Ini Ya kan, ini kalau kita ngobrol sampai terus-terusan kayaknya bener. kalau kita bicara mengenai pekerja migran Bu seminggu nggak selesai nih Bu. Mungkin sebelum closing ya saya ingin dari Bapak itu sebenarnya saran atau misalnya masukan buat teman-teman mahasiswa nih sekarang ya yang misalnya katakanlah ketika dia akan masuk dunia kerja, masuk dunia kerja ya Pak, maksudnya baik di dalam maupun luar negeri, terutama karena kita sedang bicara perlindungan pekerja migran itu kalau untuk mahasiswa Bapak apa yang kritika yang perlu mereka mindsetnya kah atau misalnya persiapan skillnya yang harus disiapkan gitu Pak? Jadi gini, saat ini memang mungkin yang masih terjadi Bu ya, kita memang mungkin kadang-kala belum ada link and match-nya antara dunia pendidikan dan dunia kerja Bu ya, betul Ibu ya. Nah tentu pada saat dia tuh kuliah atau pada saat pendidikan perlu dia tuh dirinya sendiri tuh melengkapi dengan keterampilan-keterampilan. Baik. Mungkin di luar kampus mungkin bisa jadi seperti itu. Kalau di dalam kampus malah bisa lebih baik Bu. Satu, siapkan diri dengan keterampilan Bu. Siapkan dengan kompetensinya. Ya. Kalau bisa kompetensinya itu udah mengacu kepada international standar. Kayak Bu ya. Kita mengacu kepada ISCO, International Standard Kompetensi Okupansi yang dikeluarkan oleh ILO. Itu sebetulnya ya. Yang kedua, siapkan terkait dengan pola pikir yang harus dirubah. Mindsetnya, mentalitinya. Ya. Keberhasilan seseorang bukan ditentukan oleh orang lain, tapi oleh dirinya kan Bu. Ya, walaupun pasti lingkungan berpengaruh. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik atau bagaimana lingkungan bisa membantu dia kalau komunikasinya nggak baik. Gunakanlah tadi keterampilan satu yang secara technically. Yang kedua terkait dengan non teknisnya, bahasanya tolong dipelajari, tolong disiapkan. Ini mah bahasa Inggris pastinya Pak ya. Bahasa Inggris suatu hal yang mungkin saat ini agak kurang, harusnya negara penempatan juga dipelajari Bu. Jadi kalau Jepang gitu, Jepang. Ya. Orang Jepang belum tentu bisa bahasa Inggris loh Bu. Betul. Ya Bu. Nah orang Korea juga ya belum tentu bisa bahasa Inggris. Nah lebih baik juga kita belajar bahasa setempat. Setempat yang akan kita ditempatkan di situ ya Pak. Benar Bu. Jadi artinya setidaknya ada 4 bahasa lah yang dia kuasai. Bahasa Banyumasan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa negara penempatan. Itu Bu. Jadi benar-benar tidak hanya hard skill ya Pak ya, soft skill nih. Soft skillnya juga perlu. Betul. Kita
berinteraksi dengan orang kan soft skill kita, Bu. Betul Iya. betul Itu ya. dia. Jangan sampai kita culture shocknya itu bukan karena kita nggak bisa kerjain sesuatu ya. Itu dia, Karena Bu. kita bagaimana melakukan interaksi dengan teman kerja kita. Benar. Bagaimana kita bisa sukses kalau memang tadi lingkungan kita ternyata nggak mendukung kita juga. Itu Iya, dia. betul. Gitu, Bu. Bapak ini terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Benar kalau Bapak Sama-sama, tidak Bu. harus cepat-cepat pulang ke Jakarta, ini saya akan tanya-tanya lagi gimana caranya, terus apa nih istilahnya suka dukanya, terus gimana dan Oke. seterusnya. Nah ini yang menarik tadi, kita memang harus kayaknya wajib nih buat satu migran center ya untuk kita, karena kita baru juga ini ya Pak, untuk visi misi kita Ya. tidak hanya nasional tapi go international. Betul. Nah salah satu bentuknya adalah bagaimana kita menyiapkan lulusan kita itu untuk go internasional. Salah satunya dia bisa juga di tempat bekerja di luar negeri. Dan Betul, yang Ibu. paling menarik dan kita juga cukup ini ya merasa lega, saya terutama itu karena di sini ada, jangan khawatir karena tadi itu ya, pelindungan pekerja migran Indonesia. Dan selama Bapak ada di situ, nanti Bapak jangan ini ya, jangan kapok bolak-balik loh, kok Bu Adi lagi ngurusin. Karena misalnya si lulusan kita Amigo itu sudah ada di luar negeri gitu. Tapi Oke, mudah-mudahan Bu. maksudnya dalam konteks yang baik gitu Betul, ya. Jangan menghukumi kalau misalnya ini misalnya mahasiswa atau misalnya lulusan kita tuh hilang atau misalnya overstay atau apa gitu Pak ya. Iya. Jadi insya Allah kita akan menuju ke sana. Sekali lagi Bapak terima kasih atas waktu, pengalaman dan juga masukan-masukan yang sangat berharga. Terima kasih juga Bu Baik, Ade. terima kasih Terima Pak. kasih. Ini kalau misalnya ada istilahnya ini ya dari restoran Minang ya Pak ya, Padang. Kalau kurang-kurang ceritakan pada saya, tapi kalau hal yang baik mari kita sebarkan gitu Tapi ya. yang pasti begitu keluar dari rumah restorannya tolong bayar. Nah, itu dia Bu ya. Iya juga suka bikin gratis Pak pastinya. Walaupun restorannya tuh namanya Bunda Kandung Bu, ibu kandung kan, nah, tapi tetap harus bayar Bu. Nah, itu dia. Jangan sampai ngutang ya Pak. Ya. Oke Bu ya. Baik Pak, sekali lagi terima kasih. Dan untuk teman-teman yang menyimak acara ini, terima kasih atas kesempatan dan kesabarannya menyimak percakapan kita yang sangat luar biasa hari ini. Sampai jumpa kembali di acara mendatang dalam acara TTS atau TTS The Turistiati Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.